dengan cermat, saya mengutip yang disampaikan Bapak Presiden, akan dengan teliti dan akan dengan hati-hati memilih capres dan cawapres. Jangan salah memilih atau mendeklarasikan capres. Takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cawapres. Itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Calontong, salam lemper. Pak Jokowi, lama saya tidak bertemu Bapak. Terakhir saya ketemu Pak Jokowi waktu terakhir Bapak ketemu saya itu Pak ya. Ini kehormatan buat saya bisa undang di sini karena ini hari yang luar biasa untuk Partai Perindo. Di saat ini kita memperingati dua momen yang luar biasa. Yang pertama adalah momen hari jadi Partai Perindo yang ke-8. Momen yang kedua adalah momen Pak Hari jadi Ketua Umum Perindo. Pak Haritanu Sudibyo. Dan tadi disampaikan Pak Presiden, hati-hati untuk partai yang lain. Tapi karena Pak Haritanu itu kan disingkat Pak HT Pak ya. Jadi partai lain harus berhati-hati. Kalau tadi disebutkan beliau bisa menarik tokoh-tokoh yang hebat dengan gerbong yang luar biasa. Ini bisa dilakukan karena beliau selalu berkomunikasi politik dengan baik dari hati ke hati dan juga dari hari ke hari. Jadi dilakukan secara intens dan juga continuous. Dan yang terhormat juga Ketua Lembaga Tertinggi Negara, Ketua Lembaga Tinggi, kemudian Ketua Umum Partai, Sekjen Partai. Saya hadir di situ juga mewakili sebagai ketua partai tambahan. Ini adalah hal luar biasa karena ini mungkin perlu kader-kader Partai Perindo ketahui. Saya paham betul bahwa Partai Perindo punya tujuan yang luar biasa untuk kesejahteraan Indonesia. Makanya Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Dan di keluarga saya, terutama istri saya Pak, itu benar kaitannya sangat erat dengan untuk kesejahteraan keluarga, untuk kebutuhan pokok keluarga. Istri saya itu selalu memenuhi dengan belanja di Superindo. Jadi kaitannya Perindo itu dengan kebutuhan pokok dan kesejahteraan keluarga saya itu. Langsung. Apalagi di momen yang menurut saya kita harus tadi bangga menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Kita bisa bertahan di pandemi di mana banyak negara maju sekalipun sangat terguncang dan kondisi yang mungkin di bawah kita. Karena saya melakukan survei, kalau tadi Bapak Presiden mengawali dari survei juga. Saya melakukan survei bahwa ekonomi kita ini secara fundamental sangat kuat. Boleh tepuk tangan untuk Indonesia. Sangat kuat. Saya melakukan survei sendiri. Pengangguran di Inggris, di Jerman, itu lebih tinggi Pak dibanding pengangguran di Indonesia. Ini saya survei. Rata-rata pengangguran di Inggris dan Jerman itu ya 10-15 cm lebih tinggi daripada pengangguran Indonesia.
Jadi karena pengangguran di sana lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ini harus kita pertahankan. Jangan sampai pengangguran di Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa. Artinya apa? Jangan biarkan orang seperti saya nganggur. Karena kalau orang seperti saya nganggur, ada kemungkinan pengangguran di Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa. Ini harus kita waspadai. Dan saya kira Partai Perindo melalui Bapak Haritanu punya peluang yang besar untuk membuat saya tidak nganggur dengan media-medianya, karena tadi disampaikan juga oleh Bapak Presiden ini hati-hati partai yang lain. Pak Haritanu sudah melakukan hal yang luar biasa. Minim tadi untuk apa yang disampaikan Bapak Presiden, persaingan yang sehat, tidak saling menjatuhkan. Jadi saya kira apa yang bisa dilakukan oleh partai lain supaya sama dengan Partai Perindo, undang saya. Saya yakin saya tidak akan menjatuhkan partai-partai yang lain, karena saya tahu bagaimana bersaing yang sehat. Karena itu semua adalah juga demi kesehatan ekonomi kita, terutama ekonomi keluarga saya. Tapi terus terang, buat saya dan keluarga, uang itu nomor 6. 1 sampai 5 Pancasila. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, setelah Pancasila, saya langsung mikir uang. Saya waktunya sebenarnya tidak bisa berlama-lama karena takutnya nanti keburu ulang tahun Perindo yang ke-9, Pak ya. Tapi saya nggak melihat ini ada yang ngasih tanda waktu. Biasanya saya melihat ada panitia yang gini gitu. Ini semua gini, Pak. Tapi nggak masalah, materi saya masih banyak. Materi bahan, joke masih banyak. Kalau materi yang lain kurang, makanya saya hadir di sini. Saya ingin sampaikan, kita ini harus bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya tidak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Tapi ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu, Amerika negara dikuasa yang disebut seperti itu pun ada karena Indonesia. Bapak Ibu pasti tidak percaya, Amerika ada gara-gara Indonesia. Bapak Ibu percaya? Saya juga. Awalnya Pak. Tapi mari kita belajar sejarah. Dulu ada Ratu Spanyol memerintahkan, ini seorang berkebangsaan Itali, Christopher Columbus. Waktu itu memang yang jago masalah navigasi ke lautan bangsa Itali. Christopher Columbus diperintah Ratu Spanyol membawa armada mencari rempah-rempah. Rempah-rempah itu nilainya seperti emas masa itu. Makanya bangsa Eropa mengejar. Salah satu tujuannya adalah Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia dan India. Di perjalanan nyasar armada ini, ketemu sebuah benua. Itulah Amerika. Bayangkan, kalau waktu itu tidak ada perintah Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia dan India, mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Bayangkan Bapak Ibu, Joe Biden apa enggak toleh. Amerika belum ada yang nemu. Jadi Amerika ada gara-gara Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Benar. Napoleon Bonaparte di masa itu yang terhebat, terkuat pasukannya di Eropa, Prancis. Jatuh, menyerah, kalah gara-gara Indonesia. Ini banyak yang tidak tahu. Mari kita belajar sejarah. Pada waktu itu tahun berapa? Saya lupa. Saya yakin Napoleon juga lupa itu tahun berapa. Pada masa itu Napoleon akan menyerang salah satu negara, termasuk negara kecil di Eropa, akan diserang. Dalam hitungan di atas kertas harusnya hitungan berapa hari sudah bisa dikuasai. Ketika Napoleon sudah siap menyerang, apa yang terjadi? Ada sebuah gunung di Indonesia, waktu itu disebut Gunung Samalas. Sekarang kita menyebut dengan Gunung Tambora. Meletus.
dan masuk 5 letusan terdahsyat di era modern gunung berapi di dunia. Efek yang terjadi apa? Eropa yang harusnya belum musim dingin gara-gara gunung Samalas meletus, tiba-tiba musim dingin turun salju. Bayangkan itu. Napoleon sebagai penyerang tidak siap perubahan iklim yang mendadak. Sebagai yang diserang, tuan rumah lebih siap menghadapi iklim. Akhirnya apa yang terjadi? Menyerah, kalah Napoleon di Waterloo. Gara-gara gunung Samalas di Indonesia meletus. Meletusnya di Indonesia, tapi Napoleon yang di Eropa menyerah. Kita pengen negara Eropa mana yang menyerah, kita tinggal pilih gunung berapi mana yang kita letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Meletusnya di Indonesia, tapi yang di Eropa bisa menyerah. Itulah hebatnya Indonesia. Makanya tidak boleh ada negara yang sombong dengan Indonesia. Tidak boleh ada negara yang sombong. Saya pernah mewakili Indonesia diskusi negara ASEAN. Saya tidak tahu siapa yang kirim, tiba-tiba saya di sana Pak Jokowi. Dipaketkan kayaknya saya. Tapi prinsipnya begitu. Vietnam itu yang negara merdekanya aja sama Indonesia duluan Indonesia Pak. Tapi sempat meremehkan prestasi sepak bola Indonesia. Vietnam, saya katakan sebagai wakil negara Indonesia, jangankan negara Asia Tenggara, negara di seluruh dunia satu pun nggak boleh sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Brasil 5 kali juara dunia, Jerman 4 kali, Italia 3 kali, boleh. Tetapi mereka tidak boleh sombong, karena apa? Brasil pernah kalah dari Jerman Pak. Jerman sering kalah dari Italia. Italia juga sering kalah dari Brasil. 3 negara juara dunia saling mengalahkan pernah, tapi belum satu pun 3 negara tadi berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Siapa yang tidak terkalahkan? Indonesia. Kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Supaya kita tidak terkalahkan. Itulah bagaimana kita optimis dengan cara minimalis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di ulang tahun Partai Perindo yang ke-8. Saya yakin di 2024 Partai Perindo pasti akan dengan cermat, saya mengutip yang disampaikan Bapak Presiden, akan dengan teliti dan akan dengan hati-hati memilih capres dan cawapres. Jangan salah memilih atau mendeklarasikan capres. Takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cawapres. Itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Sekali lagi terima kasih. Saya yakin Perindo akan berjaya di bawah kepemimpinan Bapak Hari Tanu Sudibyo. Hari hatiku hanya untuk NKRI. Tanu Sudibyo tanpa mikir urusan duit dan biaya. Sukses untuk Partai Perindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jak lontong, boleh tepuk tangan sekali lagi para hadirin. Menghibur sekali ya, bukan menghibur lagi sampai bikin sakit perut. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jak Lontong. Oke, semakin